Om Swastiastu, semeton KPPAD TV, apa kabar? Semoga semua sehat nih. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam Bincang Santai dengan KPPAD Bali. Di samping saya, kali ini sudah hadir seorang ibu sangat cantik. Dan beliau ini adalah praktisi perlindungan anak. Saya yakin sudah banyak sekali yang sangat mengenal beliau, bahkan mungkin banyak juga yang sudah dibantu oleh beliau. Karena beliau sudah sejak lama sekali berkiprah di perlindungan anak di Provinsi Bali. Beliau adalah Ibu Luh Putu Anggreni, nggak ada nih ya Pak ya. Nah, Ibu Luh Putu Anggreni, beliau ini adalah praktisi anak. Nah, sekarang kita santai-santai aja mau di diskusinya, kita ngobrolin soal bagaimana sih selama ini Mbak kalau mau melihat kondisi anak saat ini di Bali. Iya, terima kasih ini atas undangan KPPAD Bali ya. Semangat, ternyata sudah ada banyak program yang cantik dan menarik ya. Jadi pengembangan mungkin KPPAD sebelumnya dengan pengurus-pengurus baru. Selamat sekali lagi tahun 2022 ini mungkin lebih diharapkan kepedulian terhadap anak bisa lebih dimaksimalkan ya, lebih masif, kita lebih bisa menggencarkan campaign-campaign seperti ini untuk menyatakan lah bersama lindungi anak kan gitu. Salam berlian itu biasanya kalau di teman-teman kita aktivis lindungan anak gitu. Kita kan banyak nih kebetulan melatih langsung fokus ke desa. Jadi desa, kelurahan kita latih agar desanya lebih peduli anak. Ya dengan program-program dari kementerian aktivis pihak TBM dengan satgas desanya itu yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya, apalagi ada program kementerian yang terbaru adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah ini jadi kita wajib ya di daerah ya pastinya ingin memperkuat hal itu, ingin lebih lebih mengedukasi, ingin lebih memaksimalkan sosialisasi itu yang kita harapkan. Jadi campaign ini sangat benar, sangat tepat untuk itu. Jadi salut sama KPPAD. Terima kasih Mbak An. Tapi tadi Mbak mengatakan soal desa ramah anak, desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah, bisa nggak tuh ceritain itu seperti apa sebenarnya itu konsep desa ramah perempuan peduli anak itu, dan bagaimana supaya desa-desa itu bisa menjadi seperti itu? Iya, ini kebetulan komitmen ini untuk Denpasar khususnya ya. Kemarin Denpasar langsung menyatakan komitmennya semua forum perbekal lurah itu di hadapan Ibu Menteri kita. Kemarin Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Jadi menyatakan komitmen akan siap mempersiapkan desa dan kelurahan itu sebagai desa yang ramah perempuan dan peduli anak, dan indikatornya memang cukup banyak. Jadi yang desa peduli anak saja atau desa layak anak aja yang sebelumnya sangat digaungkan untuk semua kan, biasanya dari provinsi idola ini ya, Indonesia layak anak, provinsi layak anak, kemudian desanya juga layak anak, itu indikatornya itu kan 24 klaster ya, 24 klaster anak itu sudah lumayan berat sebenarnya, harus siap dipersiapkan dokumen-dokumennya, aksi-aksinya kan ada, kemudian secara teknis peranggarannya pastinya kan semua itu pasti ada dananya. Nah itu sekarang apalagi dengan komitmen yang ramah perempuan itu berarti pengarus utamaan gendernya itu harus selesai nih, perspektif gendernya agar perempuan bukannya objek gitu kan. Jadi perempuan itu adalah subjek, dan itu sangat terkait dengan anak. Ketika perlindungan perempuan dan anak ini menjadi hal yang sangat mungkin untuk kita fokuskan sekarang ini. Jadi mungkin sasaran yang pertama adalah hanya anaknya, karena semuanya sayang anak, semuanya cinta anak. Tapi ketika berbicara tentang perempuan, kok masih sih banyak stigma, banyak terasa ketidakadilannya, banyak terasa bahwa kurang greget ya, bahwa perempuan itu masih terasa mungkin seolah-olah dinomorduakan gitu, apalagi dalam budaya kan.
Nah, kita masih melihat masih banyak ada peminggiran, masih banyak seolah-olah tidak adilan ya. Nah, ini memadukan ini yang sekarang kita coba perkuat, bahwa desa yang ramah perempuan itu berarti misalnya bisa melakukan pencegahan, bisa juga prinsip-prinsip 3N itu bedanya ya. Jadi cegah kekerasan terhadap perempuan anak, cegah ada perdagangan manusia, cegah ketidakadilan ekonomi misalnya. Ya itu bisa diperkuat lagi, dipertajam lagi dengan memaksimalkan peran ibu terhadap mungkin pengasuhan anaknya, terhadap persoalan ekonominya, agar seorang ibu kuat, tidak gampang jadi korban KDRT, tidak gampang juga mengeksploitasi anak-anaknya gitu. Karena kadang-kadang kan ibunya sendiri yang mengeksploitasi anak-anaknya atau melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kita dengan program ini mungkin walaupun sangat banyak pasti indikator-indikator yang harus diuji, diselesaikan gitu ya. Kalau itu sudah tersistemkan itu kan bagus ya. Cuma pasti ya apalagi kita berlatar belakang hukum kan, yang sistem yang hukum itu yang harus perlu kita lebih perkuat agar lebih perempuan itu berdaya dan anak itu terlindungi. Itu sih tujuan akhirnya. Tapi sekarang itu adalah menjadi program pemerintah, juga menjadi hal yang memang harus kita dorong terus ya Mbak ya, supaya pasti kita harus mulai dari bawah juga ya Mbak ya. Aturan sudah ada di atas, tapi kita harus juga mulai dari bawah, masyarakat punya kesadaran untuk itu. Kalau mau lihat sekarang gitu ya, kasus-kasus anak, kekerasan anak itu gimana mau melihat sebagai pegiat dan praktisi perlindungan anak? Ya, yang agak memprihatinkan sekarang ini adalah terutama di akhir tahun ya. Kok seperti biasa itu di akhir tahun itu banyak kejadian-kejadian yang muncul lebih terungkap. Ini memang di masa COVID ini ya, 2 tahun ke belakang ini ternyata banyak sekali persoalan yang muncul khususnya di dunia medsos ya. Itu tuh kekerasan terhadap anak di dunia medsos atau online gitu. Yang paling memprihatinkan adalah banyaknya anak-anak yang menjadi korban seksual online. Ini yang sangat memprihatinkan, dan kita kan satu-satunya kemana melapor biasanya ke Polda, ke cyber. Ternyata di cyber tuh kasusnya bertumpuk, itu tidak semua bisa terselesaikan gitu. Dan kemudian bagaimana mencegah itu? Ya sekarang ini kan dunia gadget itu sudah betul-betul dalam genggaman. Nah, bagaimana memberikan edukasi yang mana yang negatif yang harusnya dijauhkan, yang mana yang positif yang harus dikuatkan. Kan itu sekarang kita, sama seperti sekarang campaign ini melalui podcast ini kan. Jadi kita harapkan ini sebagai lawan kita ketika ada campaign-campaign yang sangat negatif tentang anak gitu. Jadi harapannya kita juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa ayo kita lebih melihat konten-konten yang lebih memberikan akses positif ya sama ibu-ibu, sama anak-anak gitu. TikTok kan oke gitu ya, tapi ternyata di TikTok itu kita bisa juga mengedukasi, bukan malah mengeksploitasi tubuh kita kan seperti itu, atau anak-anak kita tereksploitasi secara seksual. Karena banyak sekali sekarang nih anak menjual anak itu. Di dunia medsos itu anak SD kelas 6 bisa menjual temennya sebaya untuk kegiatan prostitusi online. Betapa mirisnya kita sebagai seorang ibu ya. Ternyata kita tidak tahu tuh anak kita asik dengan dunia gadgetnya, ternyata mereka kemana-mana itu. Kalau hukum sih kan tinggal kalau menangkap pelaku gitu. Siapa sih otaknya gitu. Tapi ketika jadi korban seksual, rehab sosnya apa, pemulihannya seperti apa? Kan ini semangat kita sekarang ini ya, bagaimana RUU tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan, sudah resmi ya untuk itu. Tapi pasti banyak tindak lanjutnya yang perlu kita kawal. Nah, jadi harapannya betul-betul hal-hal yang di dunia medsos ini bisa dijaga dengan baik gitu. Itu yang sepertinya harus kita kuatkan ini sebagai KPPAD Bali juga bersama kita semua ya. Jadi memang sekarang ini karena sudah menjelajah ya ke ruang-ruang dunia maya, memang
penguatan memang harus dilakukan lebih ke arah sana ya, penyadaran. Karena bagaimanapun juga kan besok ini kita nggak tahu lagi ya, dengan berkembangnya dunia digital ini mungkin akan banyak sekali hal yang akan terjadi, dan memang harus mulai sekarang kita harus menguatkan, dan dikuatkannya harus mulai dari keluarga, rumah tangga. Supaya bagaimana supaya bisa. Bahkan menurut saya itu persiapan ini loh, ujung perkawinan ini ternyata awal sesuatu banyak masalah. Jadi mempersiapkan pra perkawinannya ini yang penting. Anak-anak mudanya berarti kaum Yohane kita ini siap gak akan merambah rumah tangga itu gak mudah. Apalagi dengan anak-anak. Harus dari adat bergerak juga, dari Yohane dan mana adat juga berkuat, dari pemerintah juga ada puspaga kan yang bisa untuk konseling sebenarnya gitu. Kalau Anda yang ingin melakukan masukan perkawinan, jangan segan untuk datang ke puspaga. Ada itu di kabupaten kota, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada namanya puspaga. Mereka bisa untuk konseling, untuk persiapan supaya bisa menjadi orang tua yang siap secara mental, juga tahu nanti bagaimana menyiapkan diri baik secara ekonomi bagaimana, fisik bagaimana, terutama mental ya, apa-apa aja yang harus kita siapkan. Karena banyak sekali juga sekarang persoalan di dalam rumah tangga kalau tidak ada persiapan ya Bu ya. Oke, ingat ke puspaga gitu kalau mau melangsungkan perkawinan, konseling lah dulu untuk penguatan. Nah, kira-kira nih mau apa nih pesan-pesan bagi teman-teman kita yang juga penggiat perlindungan anak gitu yang ada di Bali, apa yang harus mereka kuatkan, apa yang harus mereka lakukan supaya upaya-upaya perlindungan anak ini lebih maksimal. Berarti benar seperti yang tadi, persiapan untuk masuk ke dunia keluarga itu ternyata penting banget dan itu yang sering tersia-siakan. Karena dari awal sudah salah ketika misalnya dia terpaksa menikah karena ada kehamilan. Itu satu kan, berarti ini perkawinan itu tidak berarti ini terus kemudian persoalan seksualitas ya. Sekarang ini sudah merambah ke dunia anak-anak SD. Kemudian kepada pelaku-pelakunya orang dewasa, bahkan sudah adalah orang terdekat juga. Nah, ini yang mesti menarik mendapatkan kajian kita bersama. Apa sebenarnya poin-poin yang harus lebih dipertegas. Jadi ayo bersama kita tetap mewaspadai, tapi kita tetap bekerja, kita juga tetap memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita siapapun dia. Karena bersama kita wajib melindungi anak. Baik, demikian perbincangan kita kali ini dengan Ibu Anggreni. Terima kasih Bu Ang atas perbincangan sangat menarik ini. Nah, KPPAD sebenarnya menyiapkan penghargaan lah untuk kawan-kawan kita yang menjadi narasumber, bersedia untuk kita todong ya, memberikan informasi yang sangat inspiratif di KPPAD TV. Dan juga saya informasikan juga apabila nanti ada saran, kritik silahkan nanti di KPPAD Bali di lewat Facebook atau di Instagram ya KPPAD Bali, atau dengan di YouTube kita di KPPAD Bali YouTube untuk bisa memberikan masukan untuk lebih bagus lagi nanti ke depan hal yang bisa kita kuatkan untuk perlindungan anak. Oke, saya serahkan dulu ini sertifikat untuk Bu Anggreni. Ya. Terima kasih Bu Anggreni. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sebentar. Sekian dari kami KPPAD Bali. Semangat terus, sehat terus. Tetap nanti saksikan KPPAD Bali TV setiap Jumat karena kita akan tayang terus setiap Jumat. Kami tutup hari ini dengan Romo Santi. Om Santi Santi.